bulan pada bulan Februari. Jadi faktor utama sebenarnya dari normalisasi atau turunnya inflasi ini sebenarnya karena berkurangnya lower base effect, yaitu kalau kita berbicara secara matematis ya itu pembaginya itu atau pembanding itu jauh lebih rendah, yaitu kalau misalkan kita berbicara mengenai inflasi year on year berarti ya tahun yang berjalan dibagi dengan tahun sebelumnya, yang dimana ketika kita lihat ya di bulan Maret 2025 inflasi itu ada di angka 1,03%. Nah, namun jika kita sebenarnya ini ada data bulan Februari untuk Januari ya untuk melihat apa yang dimaksud dengan lower base effect ini menjadi berkurang secara perhitungan. Maksudnya adalah jadinya itu perhitungannya itu jauh lebih valid lah gitu. Jadi sebenarnya ya ini sebenarnya faktor utama dari landainya inflasi di bulan Maret ini sebenarnya karena lower base effect. Karena kalau kita tahu ya di periode bulan Februari hingga Maret 2026 ini banyaknya ekspektasi naiknya angka inflasi karena kan kemarin sempat di angka atau di level 4,76%. Dan di mana pada periode yang sama di bulan Februari hingga Maret 2026 ya, Februari 2006 hingga Maret 2026 banyak peristiwa yang terjadi yang tentunya ini berefek pada inflasi kita seperti kenaikan harga minyak, lalu juga ada event seperti Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang membuat harga bahan bahan pangan atau bahan pokok meningkat serta mobilisasi juga meningkat yang tentu ini juga meningkatkan demand dari BBM dan ini juga kembali lagi ke efek sebelumnya itu kenaikan harga minyak. Jadi ada ekspektasi bahwasannya inflasi ke depan itu meningkat baik secara year on year maupun month to month. Tapi di sisi lain ternyata inflasi dari year on year maupun month to month itu berkurang gitu. Tapi kita mungkin akan berbicara lebih banyak terkait dengan inflasi secara year on year karena eh, inilah jadi acuan dari bank sentral ya, salah satu acuan dari bank sentral untuk eh, me- membuat kebijakan apakah bank sentral akan mengetatkan atau tidak, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk inflasi di bulan Januari hingga Februari ya, mungkin kita agak ke belakang terlebih dahulu ke tahun 2025. Itu inflasinya itu rendah sekali, teman-teman. Jadi rendah ini kenapa? Karena inflasi di bulan Januari hingga Februari itu sebenarnya akan naik kalau misalkan tidak ada satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yakni adanya diskon tarif listrik. Nah, karena ada diskon tarif listrik yang diterapkan dari bulan Januari hingga Februari tahun 2025, maka inflasinya itu rendah. Sebenarnya ini datanya ada di presentasinya BPS, mungkin teman-teman bisa download. Di sini aku nggak aku tampilin karena ini berdasarkan laporan yang kita rilis di hari kemarin ya di hari Sabtu di Vincera Intelligence. Jadi inflasinya rendah teman-teman dibandingkan dengan Maret. Nah, lalu di bulan Maret 2025 ini tarif diskon itu eh, tidak diadakan lagi gitu alias berhenti di Februari 2025. Pada akhirnya inflasi itu meningkat di angka 1,03%. Nah, jika kita berbicara mengenai perhitungan matematisnya ya, mungkin ini sebagai latar belakang untuk mengetahui bahwasannya lower base effect itu apa gitu. Jadi eh, perhitungan year on year dari periode berjalan hingga periode sebelumnya ini menunjukkan bahwasannya lebih logis dan lebih akurat. Kenapa? Karena kebijakan yang membantu penurunan inflasi ini sudah tidak ada lagi, yaitu diskon tarif listrik gitu. Yang di mana diskon tarif listrik kalau kita berbicara terkait dengan itu ya si tarif listrik itu ini menjadi bobot utama gitu. Kalau misalkan kita ngomongin inflasi di periode berjalan gitu. Jadi ini pembahasan yang cukup menarik gitu terkait dengan tarif listrik karena memang di tahun lalu tepatnya di bulan Januari hingga Februari pemerintah tuh menerapkan diskon tarif listrik yang menjadikannya angka inflasi itu rendah. Kemudian diberhentikan di bulan Februari, lalu masuk ke bulan Maret inflasinya jadi naik.
gitu. Jadi secara perhitungan jauh lebih akurat karena tidak ada tanda kutip artifisial lah gitu, kayak ada kebijakan buatan untuk mengurangi inflasi gitu, kayak seakan-akan aman gitu. Jadi itu faktor itu sudah tidak ada lagi, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari persentase ini ya tentunya ini juga menggambarkan bahwasannya perekonomian kita itu sebenarnya tidak yang terlalu buruk gitu ya, walaupun tetap ada risiko ke depan terkait masih masih terkait dengan geopolitik dan juga anatomi fiskal yang kita juga sempat bahas di minggu lalu gitu, karena ini menjadi salah satu acuan kalau misalkan terutama kita membahas dari sisi investor, di mana banyak sekali lembaga rating yang menurunkan grade kita karena salah satunya adalah karena variabel dari anatomi fiskal kita yang eh, hampir menyentuh defisit, yaitu 3% dari PDB, kurang lebih seperti itu. Dan secara poin ya, di mana ya inflasi akhirnya turun yang awalnya di periode sebelumnya, mohon maaf, di periode sebelumnya di bulan Februari itu sempat menyentuh di angka 4,76%, akhirnya turun di angka 3,48%, yang dimana lower base effect ini dihitung dari IHK tahun berjalan dibandingkan dengan IHK tahun lalu secara year on year. Dan penyumbang utama dari inflasi ini adalah dari perumahan, air, listrik, dan bahan bakar dengan andil 1,08. Lalu tentunya untuk resiko kenaikan inflasi masih membayangi ya untuk negara Indonesia, karena jika kita melihat dari eh, konflik Amerika Serikat dengan Iran atau konflik Timur Tengah yang masih belum ada titik temunya. Kurang lebih seperti itu untuk inflasi. Baik, selanjutnya atau mungkin pembahasan terakhir dari ekonomi domestik adalah rilisan dari data S&P Global ya terkait dengan PMI manufaktur yang menunjukkan PMI manufaktur Indonesia melambat atau mengalami stagnansi setelah naik 4 bulan untuk dari sektor manufaktur. Jadi ini penurunannya cukup signifikan teman-teman ya. Jika dilihat dari bulan Februari itu ada di level 53,8 ya. Yang kemudian turun menjadi 50,1. Ya sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal performanya berarti adalah secara eh, data bahwasannya PMI manufaktur Indonesia itu sebenarnya masih dalam zona ekspansi. Namun di sisi lain ya penurunan ini cukup signifikan karena hampir menyentuh angka 50 gitu. 50 pas yang dimana eh, standar dari internasional ya atau market ya melihatnya bahwasannya ketika PMI manufaktur itu sudah menyentuh hampir di angka 50 tuh menunjukkan adanya stagnansi gitu. Nah, stagnansinya itu dari mana? Yaitu salah satu yang variabel atau poin pembobot yang cukup tinggi adalah kalau kita misalkan berbicara mengenai new order atau pembelian baru gitu dari sektor manufaktur. Jadi di sini ada 3 poin ya untuk membahas terkait dengan kondisi PMI manufaktur Indonesia untuk bulan Maret. Yaitu yang pertama dari perang atau konflik di Timur Tengah yang dimana ini berdampak ganda, yaitu dari segi demand and supply. Untuk yang pertama dari segi supply ini terjadi adanya kelangkaan bahan baku dan keterlambatan pengiriman, yang ini jadi salah satu faktor ya kenapa ini berdampak pada kegiatan ekspor impor gitu, aktivitas ekspor impor. Di sisi lain dari segi demand ya tentunya ini juga merujuk ke ketidakpastian politik yang tentunya menekan dari permintaan domestik maupun dari eh, luar gitu atau ekspor. Lalu dilanjut dengan adanya tekanan inflasi yang di mana harga input itu menjadi naik, dan ini sudah terjadi dalam 2 tahun dari Maret 2024 yang tentunya didorong oleh kekurangan material dan gangguan rantai pasok. Yang ini menjadi faktor eh, dari si perang Timur Tengah lagi-lagi. Lalu yang terakhir itu adalah penurunan new order dan ekspor. Ini juga masih berkaitan dengan perang atau eskalasi di Timur Tengah yang ini tentunya menjadi turunnya volume permintaan baru dan
ini baru terjadi untuk Indonesia dalam waktu 8 bulan. Karena selama 8 bulan itu sebenarnya masih cukup stabil dari permintaan, namun ya di sisi lain juga kita pernah mengalami eh, ini ya, apa namanya, ada berada di titik di bawah 50 gitu. Walaupun ordernya itu masih cukup baik. Kurang lebih seperti itu untuk ekonomi domestik di minggu ini. Jadi ada dua data yang terbaru yaitu dari inflasi dan juga dari PMI manufaktur. Nah, sebenarnya kalau misalkan berbicara tentang PMI manufaktur ini untuk Indonesia ya, itu kan kita berbicara soal ekspor impor. Sebenarnya ekspor kita tuh masih cukup baik. Mungkin kalau teman-teman ngelihat data dari BPS ya, data resmi dari BPS, mungkin teman-teman bisa cek di website resmi mereka di bahan bahan presentasi kalau nggak salah tuh ya. Itu mereka tuh masih kita itu masih menunjukkan surplus teman-teman ya, surplus. Jadi ekspor tuh jauh lebih banyak ketimbang impor. Dan ini sudah tercetak itu 70 bulan atau 70 bulan berturut-turut bahwasannya ekspor kita masih menunjukkan surplus. Namun di sisi lain memang terjadi perlambatan. Maka dari itu salah satu yang terdampak adalah dari manufaktur gitu. Maka dari itu ya memang ini datanya cukup match ya karena memperlihatkan bahwasannya memang dari segi ekspor impor kita itu surplus ya, di mana ekspor jauh lebih tinggi daripada impor, namun adanya perlambatan yang di mana growth dari si ekspor ini tetap di atas impor, namun terjadi perlambatan dan perlambatan ini berdampak ke sektor manufaktur yang tentunya ini berdampak pada data, yaitu data dari PMI Manufaktur yang menunjukkan bahwasannya hampir menyentuh angka 50 serta adanya risiko terkait dengan PHK karena ordernya sedikit, kemudian ada tekanan inflasi yang memungkinkan harga barang jadi naik dan itu berdampak juga pada adanya PHK gitu karena kondisi perusahaan yang sekarang itu tidak baik-baik saja jika kita melihat dari eh, order yang tentunya ini juga menjadi apa ya bentuk dari dampak gangguan ekspor impor karena si perang Timur Tengah yang belum menemukan titik temu kurang lebih seperti itu untuk eh, penjelasan terkait dengan PMI manufaktur Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan ekonomi global. Sebenarnya ada yang menarik ya ekonomi global kemarin itu di salah satu media sosial di satu platform media sosial itu di X itu cukup banyak yang meng-highlight terkait dengan yield dari obligasi Jepang ya. Ini sebelum masuk ke dalam pembahasan yang ini teman-teman. Jadi eh, aku belum ngelihat ya, mungkin teman-teman bisa diskusi kalau misalkan teman-teman tahu terkait dengan eh, kenapa yield Jepang itu turun ya ini kemungkinan ada efeknya juga dengan ke depan terkait dengan kebijakan BOJ. Namun ya cukup kaget ya karena kenaikannya itu cukup signifikan gitu khususnya untuk yield Jepang. Nah, pembahasan pembahasan obligasi atau kita ngelihat dari yield dari si obligasi itu untuk beberapa negara ya, khususnya dari US ya, kita pernah share di Vincera Intelligence. Sebenarnya ini akan nyambung ya ke pembahasan ini. Ini sebenarnya pembahasan yang cukup menarik. Kenapa? Karena investor itu sudah melihat bahwasannya eh, ini akan menjadi apa ya kondisi di mana mereka tuh sudah memperhitungkan, mereka tuh investor sudah memperhitungkan akan risiko terkait dengan stagflasi ini akan mereda. Namun di sisi lain dari market Jepang ternyata tidak ini ya. Kalau kita misalnya ngomongin obligasi itu ternyata tidak baik-baik aja. Kenapa? Karena yield-nya itu naik cukup signifikan. Aku kemarin juga kaget di ngelihat di X ya. Itu kemarin banyak orang share itu cukup tinggi dan ya mungkin nanti untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan obligasi yield obligasi dari Jepang itu mungkin kita bisa share di besok pagi ya. Besok pagi di morning brief yang kita akan upload di Vincera Intelligence. Baik, mungkin kita bisa langsung masuk ya ke pembahasan yang terakhir ya, ekonomi global, yaitu mulainya pasar itu menghitung
redanya risiko dari stagflasi. Karena sebenarnya narasi ini sudah terjadi dari minggu lalu, tepat minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, tapi memang secara data, ya secara performa baik dari obligasi, kemudian S&P Global, dan juga dari USD, itu juga baru-baru minggu lalu lah itu baru terbaca gitu. Bagaimana respon investor yang tentunya berdampak atau berefek pada performa dari salah tiganya ini, yaitu S&P 500, US 2 years, dan juga USD. Ini kita dapat datanya dari Standard Chartered. Mungkin teman-teman bisa dapetin itu di eh, dapetin reportnya ya, maksudnya itu di website mereka. Itu biasanya mereka share seminggu sekali. Dan di situ kita coba untuk eh, ini ya, membantu untuk membahas gitu, karena memang eh, dalam waktu seminggu ini tentunya berita tuh macam-macam gitu. Jadi kita fokusnya itu di beberapa ini aja pembahasan. Yang pertama yaitu di grafik yang kiri ya, terkait dengan performa dari tiga instrumen ini, atau tiga indikator lah ya, bukan tiga instrumen, tiga indikator ini, yaitu ada S&P 500, kemudian ada USD 2 years, dan juga USD index. Jadi grafik ini itu menampilkan adanya tiga indikator yang bergerak secara bersamaan, dan tentunya ini menggambarkan bahwasannya pasar mulai beralih ke kekhawatiran terkait dengan inflasi yang menuju pada pertumbuhan ekonomi, karena mereka sudah mempertimbangkan bahwasannya ini akan mereda ke depannya terkait dengan stagnansi plus inflasi ini gitu. Kalau inflasinya masih sama terkait dengan kenaikan harga minyak, dan stagnansinya itu terkait dengan data yang kemarin kita sampaikan juga, yaitu dari sektor jasa yang mengalami penurunan, dan tentunya juga ini dibarengi dengan eh, tingkat pengangguran dan PHK di US. Jadi S&P 500 ya, kita masuk ke dalam S&P 500 terlebih dahulu. Bahwasannya S&P 500 ini berada pada kondisi rebound ya, ke angka atau pada level 6.575. Dilanjut dengan yield obligasi yang 2 tahun, USD 2 tahun itu di angka 3,8%, dan untuk USD index itu ada di 99,7. Dari ketiga indikator ini mencerminkan bahwasannya pelaku pasar ya atau investor udah mulai memperkirakan bahwasannya the Fed atau Bank Sentral Amerika ini tidak akan menaikkan suku bunga gitu. Atau dan ini ya, ada kemungkinan juga yang dilihat oleh pasar bahwasannya akan ada pemangkasan, namun tidak ada di semester 1, melainkan di semester 2 gitu. Dan tentunya alasan ini juga dilatar belakangi oleh adanya fokus yang bergeser dari risiko perlambatan ekonomi, dan ditambah dengan pasar tenaga kerja yang melemah, khususnya untuk US. Dan kira-kira apa aja yang kita bisa dapat ya dari kondisi ini, yaitu yang pertama dari kita adalah turunnya USD yield yang 2 tahun ini adalah merupakan sinyal yang cukup kuat. Nah, maksudnya cukup kuat ini dari mana? Jadi eh, yield ini adalah indikator yang cukup sensitif ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita berbicara atau melihat terkait dengan ekspektasi kebijakan suku bunga dari Bank Sentral Amerika yang terjadi penurunan dari sekitar 4 ke 3,8%. Yang ini menunjukkan bahwasannya pasar obligasi yang sudah mulai memperhitungkan dari kemungkinan pelonggaran si moneter. Jadi quantitative easing, yang dimana bagi sebagian investor ini tentunya kembali memegang atau berencana membeli obligasi seperti ini gitu. Yang tentunya kalau misalkan kita ngeliat di media sosial tuh namanya itu ya berkualitas tinggi ya, si US 2 years ini lumayan. Dan ini kita bisa bilang adalah sebuah peluang yang dimana dalam kondisi yang seperti ini yang tentunya relatif tinggi sebelum adanya potensi pemangkasan suku bunga yang terjadi ke depannya. Jadi memang ekspektasinya itu jadi mundur ya, yang awalnya mungkin adanya ketakutan yang terjadi akhirnya
orang juga berekspektasi ya, tentunya investor dan pasar berekspektasi sorry, suku bunga akan di-cut pada semester ini, tapi karena ya ini ya, pasar juga melihat ke depan, tidak lagi takut karena beberapa kejadian ya. Jadinya kalau misalkan kita berbicara tentang si obligasi ini, itu berdampak pada ekspektasi pemangkasan suku bunga yang mana ini mundur ekspektasinya. Jadi semester 2. Misalnya kita melihat dari sisi pasar. Lalu yang kedua itu adanya melemahnya USD Index dan ini juga membuka peluang untuk aset-aset yang tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat. Jadi secara logika kalau misalkan dolar melemah dan aset-aset berdenominasi yang ada dengan mata uang lain seperti equity yang ada di emerging market dan obligasi ini tentunya cenderung mendapatkan dukungan dari kondisi seperti ini. Kenapa? Karena eh, banyaknya investor atau mungkin pasar melihatnya bahwasannya dengan performa seperti ini, dengan melihat indeks USD seperti ini, adanya keinginan untuk diversifikasi pada akhirnya. Diversifikasi portofolio ke luar AS, salah satunya adalah emerging market seperti Indonesia, yang tentunya ini bisa mempertimbangkan momentum dari performa ini. Lalu selanjutnya ya terkait dengan S&P 500 yang rebound, meskipun masih ada ketidakpastian terkait dengan geopolitik, equity Amerika Serikat sebenarnya masih menunjukkan resilient ya atau ketahanan yang di mana ini mengindikasi investor ini sorry investor bukan investor ini ya bukan investor itu tapi investor institusional yang tentunya melihat peluang terutama untuk sektor-sektor dengan valuasi yang sudah cukup terkoreksi yaitu kalau misalkan kita tahu ya teman-teman tahu itu teknologi ya tech itu cukup yang awalnya mahal sekarang udah mulai terkoreksi. Lalu yang terakhir yaitu ada US one year and one Y inflation expectation ya, ekspektasi. Jadi eh, sebenarnya grafik ini tuh menunjukkan atau menjawab pertanyaan terkait dengan inflasi ini apakah akan menjadi masalah jangka panjang atau hanya lonjakan yang terjadi sementara. Ya, ini berdasarkan laporan yang ada di Standard Chartered. Jadi eh, poin yang mungkin kita bisa bahas dari grafik ini adalah pertama, yaitu pasar mulai membedakan antara inflasi jangka pendek serta jangka menengah ya. Seperti yang kita sampaikan di sebelumnya, kalau kita ngomongin kondisi sekarang itu sebenarnya agak lumayan sulit untuk berbicara terkait dengan jangka panjang. Jadi hanya ada jangka pendek dengan menengah. Walaupun memang ya kita juga perlu gitu untuk berpikir secara jangka panjang itu seperti apa. Tapi untuk sekarang memang banyaknya itu fokus di jangka pendek hingga jangka menengah. Kebanyakan seperti itu. Dan tentunya ini menjadi krusial. Mengapa? Karena di saat inflasi yang tinggi, namun di sisi lain pasar ini yakin bahwasannya inflasi ini sifatnya sementara. Yang di mana ini didorong oleh adanya supply shock dari energi dan bukan dari permintaan yang berlebih, ya, bukan dari demand, melainkan dari supply. Yang dimana selama ekspektasi jangka menengah ini tetap solid atau tetap stabil. Dan ini membuat The Fed punya cukup ruang ya atau cukup space untuk mencoba untuk apa ya bahasanya tuh bersabar lah dan nggak nggak terlalu perlu untuk menaikkan suku bunga di waktu yang dekat atau periode dekat. Dan ini juga sejalan dengan ekspektasi pasar ya. Mereka memundurkan ekspektasi yang awalnya di semester ini jadi di semester depan untuk adanya kenaikan suku bunga. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan resiko dari data ini ya. Maksudnya yang perlu diwaspadai gitu, resiko yang perlu diwaspadai sebagai poin dari si grafik kedua ini.
Itu jika garis one eye ya, one year CPI swipe ini jika mulai naik mendekati atau udah mau melampaui di angka 3% nah ini ya, di angka 3%, ini akan menjadi tanda yang cukup berbahaya kalau inflasi ini mulai mengakar dalam ekspektasi masyarakat dan pelaku pasar atau investor. Dan semisal itu terjadi, tentunya The Fed akan bersikap agresif ya dengan skenario pemangkasan suku bunga di semester 2 2026 yang menjadi batal. Karena kita tuh belum, sorry bukan kita ya, karena one line ini belum ada di titik itu ya. Jadi untuk sekarang eh, faktor ini sebenarnya tidak menjadi rujukan ya. Yang jadi rujukan atau yang jadi fokus itu adalah tetap ada di si Selat Hormuz karena sebenarnya banyak juga ya report-report itu yang membahas bahwasannya risiko ke depan itu sebenarnya bukan bukan karena eh, kejahatan senjata. Yang jadi faktor penentu itu adalah si Selat Hormuz itu apakah dibuka atau tidak. Karena mau itu kejahatan senjata atau tidak, tapi kalau misalkan Selat Hormuz itu ditutup, itu tetap aja gitu. Kalau misalkan kita ngomongin soal minyak itu harga minyak tetap tinggi dan tentunya jadi eh, masalah gitu, baik dari segi makro maupun mikro. Kalau makro berarti kita melihat dari perekonomian, tapi kalau mikro dari perusahaan ini karena tentunya margin bisa tertekan gitu. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan terkait dengan ekonomi global yang diakhiri dengan uh, US One Year and data dari Wanai CPI Swap. Oke, setelah kita membahas terkait dengan uh, ekonomi domestik dan juga global ya, yang tetap masih dengan pembahasan sebelumnya masih terkait dengan apa yang terjadi di Timur Tengah dan konflik antara Amerika Serikat dengan Iran. Di sini kami melihat ya kita membagi menjadi dua yaitu outlook dan juga risk ke depan. Kira-kira untuk ya seminggu ke depan lah dari kejadian yang terjadi dalam rentang waktu seminggu ini dan ya ada hubungan dengan juga minggu-minggu yang lalu. Jadi untuk outlook ya kita base case aja yaitu tentunya pasar ada kemungkinan untuk bergerak dalam range yang relatif sempit dan ini alasannya adalah karena pasar sudah mulai memperhitungkan meredahnya risiko stagflasi yang dilihat dari tiga indikator tadi ya teman-teman ya yaitu S&P 500, yield 2 tahun yang turun serta USD index yang mulai turun atau melemah secara bersamaan gitu. Selama narasi deeskalasi Timur Tengah tidak berubah drastis, sentimen ini bisa bertahan. Gitu. Lalu dari risiko kita melihatnya itu ada tiga, yaitu yang pertama ada yang eskalasi mendadak di Timur Tengah ya. Jadi meskipun retoris ya apa eskalasi retoris atau eskalasi retorika ini mengarah ke arah ya ke arah ke deeskalasi, banyak laporan yang menyebutkan adanya penambahan pasukan AS. Kalau dalam hal tadi laporan kita pakai itu Standard Chartered, tapi banyak juga maksudnya, banyak juga dari UBS, dari Goldman Sachs itu melihat bahwasannya ada risiko bahwasannya Amerika Serikat itu akan melakukan penambahan pasukan. Ya mungkin sekarang udah dilakukan ya, tapi di sisi lain ini reportnya itu di rata-rata rentangan uploadnya itu di tanggal berapa ya aku lupa itu di hari Jumat atau Kamis gitu. Jadi tidak masukkan hari Sabtu atau Minggu. Lalu selanjutnya ada sinyal hawkish dari BOJ yang tentunya ini juga menjadi ekspektasi dari pasar ya, lihat yield dari obligasi 10 tahun ya, karena kemarin itu kalau nggak salah di X itu banyaknya tuh yang share itu di yield 10 tahunnya gitu. Ya sebenarnya ini juga ngefek ke yang lain sebenarnya, tapi yang terhighlight itu adalah yield dari si 10Y. Oke lanjut, sinyal hawkish dari Bank of Japan yang di mana jika muncul komentar tambahan dari pejabat BOJ yang memperkuat ekspektasi bahwasannya adanya kenaikan suku bunga, ini akan berdampak pada Jepang yen yang bisa menguat tajam. Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya eh, jika adanya kebutuhan negosiasi yang terjadi sorry yang kebutuhan negosiasi untuk Selat Hormuz gitu. Jadi
prediction market itu hanya memberi 14% peluang dari normalisasi lalu lintas kapal sebelum akhir bulan April ya, yang sorry, yang dimana ini jika dalam seminggu ke depan tidak ada kemajuan apapun ya, khususnya dalam hal diplomasi, tentunya pasar akan mulai memperhitungkan kenaikan harga energi yang jauh lebih ketat ya atau persisten gitu, yang tentunya ini akan berdampak negatif pada margin perusahaan dan daya beli masyarakat kalau dari segi makronya. Jadi tetap ya, ini memberikan efek yang cukup dominan ya, baik dari segi supply dan demand, baik dari juga makro dan juga mikro gitu, dari negara secara kenegaraan maupun secara eh, perusahaan gitu atau korporasi, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin eh, itu dulu ya penjelasan terkait dengan ekonomi domestik dan juga ekonomi global nih. Sorry banget aku agak sedikit berbelit ngomongnya tadi karena ini masih belum fit ya. Ya, mungkin itu aja ya. Dan mungkin selanjutnya adalah kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang ingin eh, apa ya bertanya, mungkin bisa chat di kolom komentar di kolom chat di Zoom. Sekarang jam berapa ya? 23. Oke, mungkin kita tunggu sampai 20.25 kali. 20.25 ya. Gitu. Jadi ke depan cukup menarik ya kalau misalkan ngomongin soal makro ini. Karena lagi-lagi masih ada di level ketidakpastian pasar. Lagi-lagi ya, pasti kalau report-report pasti itu tulis judulnya itu pasti ketidakpastian pasar. Tapi emang tidak pasti sih, karena sebetulnya sebenarnya ketidakpastian ini muncul dari sebuah kepastian gitu. Jadi kepastiannya itu kemarin gagal. Jadi banyak research atau analis itu yang memperkirakan yang perang ini ya terjadi di 7 hingga 14 hari, namun kenyataannya tidak seperti itu gitu. Jadinya tidak bisa terukur. Karena ketidakpastian itu tidak bisa diukur, sedangkan resiko itu bisa diukur secara persentase maupun probability. Jadi cukup sulit lah. Dan kemudian dan ini berubah juga yang awalnya pasar ini melihat menunggu lah ya, sorry, menunggu kejahatan-kejahatan ini terjadi, akhirnya sebenarnya faktor yang ditunggu itu sebenarnya si Selat Hormuznya itu. Yang ini tentunya menjadi apa ya? Dampak dari semuanya gitu, kenaikan harga minyak, terganggunya supply chain, ekspor impor gitu, perdagangan internasional pada. Jadi banyaklah efeknya. Kalau efek yang pertama itu yang awal-awal itu adalah premi premi asuransi ya, di awal itu yang sebelum sebelum ditutup atau terbatas total dari si Iran terkait dengan Selat Hormuz itu. Itu efeknya cukup terasa. Oke, ini mungkin udah 20.25 ya. Karena nggak ada pertanyaan, mungkin aku bisa akhiri aja terkait dengan pembahasan makro. Bentar, aku coba stop share dulu. Oke, dan nanti untuk materi presentasinya nanti aku juga taruh di grup Vincere Intelligence. Jadi mungkin teman-teman bisa pantau aja dan bisa download. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa didiskusiin aja di inner circle ya. Mungkin kita bisa diskusi terkait dengan makro. Thanks Mas ya, thanks juga Mas Azza ya. Mungkin itu aja dari aku. Selanjutnya adalah masuk ke sesi teknikal yang akan dilanjut oleh Mas Fahmi ya ini ya kayaknya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf atas kesalahan kecil maupun besar ya. Sekali lagi mohon maaf. Sebelumnya aku juga ucapkan lagi-lagi terima kasih buat teman-teman yang berkenan hadir. Ya, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih teman-teman. Kita mungkin bisa lanjut ke sesi teknikal. Oke, mantap Mas Faras, terima kasih ya. Jadi saya Fahmi Getul Fariski. Di sini saya akan jadi pembawa di dalam sesi technical analysis ini. Jadi di sesi ini kalian bisa request saham yang mau dibahas, bisa chat aja atau kalian bisa
langsung on mic. Em, nah, ini udah jelas belum? Share screen udah kelihatan kah? Aman 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 kok. Oke, terima kasih. Ini pertama mulai dari IHSG-nya dulu ya, sambil nunggu yang nanya. Kalau dari IHSG sih, kita bisa lihat ya di chart daily-nya. Dari kemarin udah beberapa kali, udah 2 kali mantul di area supportnya di sini. Di area supportnya di sini di 7 ribuan. Udah 2 kali mantul dan kemungkinan kalau tembus supportnya nih, em, kalau tembus supportnya, dia membentuk pattern descending to triangle ya. Dan untuk target penurunannya bisa ke ini 6.700-an kalau bisa sampai IHSG ini tembus supportnya. Tapi semoga aja bisa mantul ya. Worst case-nya 6.700 ya tadi mau dihapus ya. Nah ini di sekitar sini. Tapi semoga aja nggak kejadian ya. Dan kalau di weekly-nya sih hmm, nggak terlalu kelihatan sih. Iya, pantulan di situ. Ya bisa dipantau aja buat besok. Apakah bisa menahan di area support ya atau tidak. Kalau enggak ya kemungkinan ke 6.700 langsung ada yang komen nih. Ada oke. Let's see ada nih lihat di monthly-nya. Monthly-nya kemarin monthly-nya kemarin udah bisa jebol di area apa area resistennya, terus dia retrace di sini ya. Weekly-nya iya sama, dia habis baru aja jebol di baru aja menembus area resistennya. Ini menarik sih Azaro ini, apalagi kondisi sekarang yang lagi nggak jelas, lagi uncertain, dan Selat Hormuznya lagi ditutup, jadi eh, penggunaan energi yang awalnya minyak bisa kemungkinan bakal pindah ke batu bara buat penggantinya. Ini bagus sih, menarik, cukup menarik. Nah, lagi retrace dia di area resistennya. Kalau mau beli bisa di area kuning ini. Kemarin udah saya masukin watchlist dan udah bikin anunya. Dan kalau dilihat di volumenya juga lumayan bagus ya volumenya. Eh, Terus kita lihat di broker summary-nya juga asing ini sebulan ke belakang lumayan masif ya akumulasinya big akum di area 7.462, nggak terlalu jauh ya di sama harga sekarang. Jadi kalau mau beli Agaro nih bisa ya turunin dulu nih. Nah ini.
di 2500 sampai 2450. Terus iya, targetnya di sini dulu 7600 di area resistennya lagi. Kalau enggak ya, terus yang TP2-nya di sini SL-nya kalian bisa taruh aja di sini. Di sini. Nah, ini menarik ya, Daro. Kalau sentimen bagus lagi nih di menit. Iya, betul. Jadi eh, makronya juga cukup mendukung buat Adaro ini. Jadi menarik lah buat masukin ke watchlist kalian. Eh, PTBA, iya, batu bara lagi. PBA kita lihat dulu di monthly-nya. Aduh, di monthly-nya, di monthly-nya kemarin sebenarnya udah sempet break resistennya ya. Cuman dia balik lagi ke bawah, turun lagi. Turun lagi ke bawah karena gak kuat buat melanjutkan kenaikan. Terus di weekly-nya ya masih belum bisa ternyata ya. Kalau di weekly masih belum bisa buat nembus area resistennya. Jadi dia mantul lagi. Jadi dia mantul dari area resistennya karena dia eh, belum kuat buat menembus. Terus kalau di daily-nya, daily bisa ini. Daily-nya kalau bisa nyentuh ke area supportnya di sini nih, area support daily-nya 78, 782, 785 bisa dipantau. Nah, bisa dilihat dulu apakah di area sini bisa bertahan atau enggak. Kalau bertahan kemungkinan bagus. Kalau enggak, kalau masih melanjutkan penurunannya ya bisa tinggalin dulu. Tapi kalau dari makronya sih cukup mendukung ya ketiga ini sama seperti Adaro tadi. Terus kalau dilihat di net foreign buy-nya juga sebulan ke belakang asingnya selalu beli ya. Volumenya juga lumayan. Dari broker summary-nya juga kelihatan sama seperti Adaro tadi asingnya masih cukup banyak melakukan akumulasi dari sebulan kemarin dan average-nya juga di atas harga sekarang. Jadi bisa dipantau juga ini karena makronya menarik dan dari broker summary-nya asingnya masih sering akumulasi gitu. Ya kalau mau beli di sini dilihat dulu di area sini, area supportnya, apakah dia kuat buat menahan di area sini. Kalau enggak ya cari saham lain dulu. Adaro, Adaro tadi lebih menarik ya. Ini ada lagi kan yang mau request sambil nunggu deh, sambil kita dewa sampai pakai dewa dulu. Hmm, remove dewa.
Dia kita lihat dulu di monthly-nya seperti biasa. Aduh, aduh, monthly-nya dia dia ini lagi nyoba buat keluar dari downtrend-nya. 3 bulan kemarin sempat downtrend, sekarang lagi mencoba buat keluar dari downtrend-nya. Ya, kalau dari weekly-nya sama, lagi downtrend. Ya, bisa di bisa dipantau aja kalau dia bisa lepas dari downtrend-nya. Ini area supportnya. Mana ya? Supportnya sini sih. Ini supportnya sempat mantul, mantul, mantul lagi. Bisa dipantau ini. Kalau dari daily-nya, daily-nya juga sama, masih downtrend. Oh iya, enggak. Dia udah keluar dari downtrend-nya nih, bagus. Di sini dia udah keluar downtrend-nya, bagus nih. Kalau dari daily-nya dan support kuatnya di sini sih, di 400 sampai 388 nih. Dari kemarin sempat ada pantul, ada rejection di area supportnya sini. Jadi kalau mau mau low risk, lumayan low risk sih, bisa di area sini, area kuning ini, 400 sampai 4 sampai 384. Hmm, lihat ininya lagi, broker summary-nya lagi. Biasa aja sih, standar buat broker summary-nya. Nggak bagus dan nggak jelek juga. Cuman kalau kalian mau collect sih bisa di area sini kalau mau aman. Tapi kalau mau beli di area sekarang bisa juga. Tapi dengan size yang jangan terlalu besar. Ambil dikit-dikit dulu. Kalau mau size gede di sini di bawah. Di area sini kalau kalian mau beli sekarang, aduh salah. Nah, iya di sini di 454, 444 boleh. Udah keluar, udah keluar dari downtrend. Apalagi sampai P, sampai P dari brand dulu. Dari brand kemarin hancur ya, jebol, ambrol karena em, ada berita juga dia masuk high concentration. Jadi dia karena masuk list tersebut kemungkinan bakal keluar dari MSCI. Jadi investor-investor yang udah tahu duluan mereka jual-jualin sahamnya karena kemungkinan bakal ada outflow di saham ini brand. Oke, terlepas dari beritanya kita lihat em, teknikalnya. Teknikalnya sih sebenarnya sekarang dari monthly dia lagi di area supportnya di sini. Di sini lagi di area supportnya. Iya,
kita lihat aja apakah dengan berita berita tersebut dan dengan outflow dari MSCI nanti, apakah dia masih kuat buat bertahan di area supportnya atau tidak. Kalau bisa kuat sih bagus ya. Berarti em, saham ini menunjukkan kekuatannya. Ya, terus di weekly-nya ya betul. Dia lagi ada di support areanya. Dari kemarin, dilihat dari historicalnya, beberapa kali dia ke area sini dan selalu mengalami pantulan. Kita lihat aja apakah sekarang bisa sama seperti kemarin lagi atau tidak. Terus di daily-nya juga sama. Mungkin lebih bawah ya kalau di daily. Ini di area 4, 45, 4550 sampai 4380. Jadi dipantau aja. Kalau kuat, bagus. Kemungkinan um, upside-nya tinggi juga. Dari volume sih biasa aja ya. Iya, dari volume biasa aja. Sama dari Broxton juga biasa aja. Malah jelek sih. Lagi distribusi. Bisa masukin pantauan aja sih ini. Kalau buat beli bisa nanti dulu. Bisa pantau saham-saham tadi aja kayak ada PP lagi ya. Um, iya, dia juga sama. Ini PP Group lagi pada underperform semua seperti ini. Remove overall. Lihat lagi di monthly-nya. Di monthly-nya dia um, break resistance, break supportnya. Nah, break supportnya dia. Ada ini juga kan. Hmm, eh, iya, ada pola. Nah, sih. Ya, ada pola ini nih, double top di monthly-nya. Kalau double top kemungkinan berarti sampai sini penurunannya buat topi ya dari dari pola double topnya ini sampai sini. Bisa di skip dulu sih kalau buat topi ya. Belum ada sentimen yang menarik buat saham topi ya ini. Dari teknikal juga jelek sih dari teknikal. Coba di weekly-nya sama nih double top, target penurunannya kemungkinan di kesini sih dia 37 37 3.800 sampai 3530. Hati-hati deh, hati-hati aja buat saham ini. Iya, lagi double top ya. Dari volume juga sebagian kebanyakan distri- lagi distribusi. Kemarin juga lagi banyaknya distribusi dari Februari, distribusi terus. Terus dari Broxton juga ya kelihatan nih, asingnya lagi distribusi. Terus saham PP lagi, BRPT. BRPT
lagi downtrend juga nih. Oh, dari ini dulu, dari monthly dulu. Cukup lumayan parah. Ini saham paling paling parah dari PP sih. Penurunannya lumayan dalam. Kalau ini supportnya di sini ya ini juga sih. Support terdekat di sini deh. Lihat em, belum menarik sih ini. Cuman kalau ke area supportnya bisa dilihat, bisa diperhatikan kalau bisa kalau nyampe ke support price actionnya gimana. Masih belum menarik. Masih, dalam tren banget. Iya, yang BRPT bisa di skip dulu sih. Nah, volume ini. Hmm. Terus daily udah nggak jelek. Volumenya juga jelek, masih outflow banyak kan. Terus di Broxumnya biasa aja sih. Nggak ada yang membuat menarik banget buat lihat PT ini. Bisa skip dulu. Oh, apa lagi ya. Cuan. Udah lama nggak lihat. Cuan, cuan, cuan. Em, kita lihat di monthly-nya. Kita lihat monthly-nya. Oh, aduh, ini juga dalam sama kayak BRPT. Ini 60%. Oh, cuan sih belum menarik sih. Strong supportnya mungkin di sini. Iya, support terdekat di mana lewat. Strong supportnya di sini. Hati-hati aja. Kalau yang punya juga hati-hati nih di saham ini. Iya, masih downtrend. Nggak ada yang menarik. Di daily-nya juga jelek. Dilihat volumenya juga biasa aja ya, nggak bagus, nggak bagus nih. Terus dari Broxum juga bulan kemarin lagi ada outflow nih, banyak banget outflow-nya dari OD 1,1 T. Iya, skip juga, cuan apa lagi? Sedia, sedia nih yang cukup menarik dari sampai P. Kita lihat di monthly-nya dulu. Monthly-nya sih masih kelihatannya dalam tren ya, belum menarik. Di weekly-nya juga downtrend. Iya, downtrend. Tapi kalau dari daily-nya, dia em, kelihatan cukup bagus. Oh iya, cukup bagus. Dia lagi bikin ascending triangle di sini.
ini area resistennya. Em, iya, kalau dia bisa nembus area resistennya di sini, di mana? 855 sampai 840, 845 deh. Itu menarik tuh, bisa menarik. Kalian bisa beli aja kalau dia udah kalau dia udah berhasil menembus, buy on breakout. Kalau enggak, buy on retrace aja. Pas dia balik lagi, nah, gimana ya? Pas dia balik lagi ke area sini, bisa kalian beli. Apa targetnya 9% ke sini nih, 935. Tapi kalian belinya kalau udah si cedia ini kalau udah berhasil nembus resistennya, biar aman. Kalau sekarang di white and see dulu buat ini. Dan di broker summary-nya juga lumayan bagus. Sebulan ke aduh salah. Sebulan ke belakang lumayan bagus ya ini. Satu-satunya saham eh, KPP yang lumayan bagus tuh. Jadi ya kalau dilihat dari yang tadi ya, di broker summary-nya juga lumayan. Ada akumulasi yang lumayan gede dari CCAK, OD, WK. Range harganya juga di atas kita nih. Di atas harga sekarang. 861, 862, 890. Jadi ya menarik buat sedia ini. Lanjut lagi ke saham Bakri, Dewa udah Bumi. Bumi juga menarik ini. Kita lihat dulu di marlinya. Tuh ya teman-teman mau minum dulu sebentar. Oke lanjut. Sorry sorry. Dari monthly-nya downtrend, ada pantulan di sini. Masih belum menarik sih. Kelihatannya kalau dari monthly, tapi dari weekly sih kelihatannya kalau selalu ada pantulan di area sini di ya, 226 sampai 206. Tapi sebenarnya iya nggak jadi. Oke. Kalau di daily-nya nih lumayan sih, lumayan bagus sih. Karena dia selalu ada pantulan di sini. Jadi kalau si bumi ini bisa nyentuh area sini lagi nih, asal dia tidak jebol lebih dari ini, asal bisa di sekitar sini aja bertahan. Itu harga yang lumayan bagus buat kalian beli di saham bumi. Ya, tapi kalau dilihat dari volume sih biasa aja. Dan broker summary juga masih biasa aja, nggak terlalu wah. Dewa udah, Bumi udah. Bumi bisa masukin watchlist. Mas, ya, kalau bisa ke sini lumayan bagus. Kalau kalau lumayan bagus buat dibeli. Bakri apa lagi ya? Depo juga deh. Oh, BRMS. 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 BRMS dari monthly-nya downtrend belum menarik sih kelihatannya kalau dari monthly.
lagi daun soal. Ini juga sama, ada pantulan di sini. Terus di daily-nya, ya bener, kelihatan dia selalu ada rejection setiap nyentuh area sini, walaupun downtrend, tapi selalu ada rejection di area sini. Kalau kalian buat kalian yang mau collect sih bisa ya, diperhatiin aja di area hmm, 700 deh, 700 sampai 655. Kalau bisa ke situ lagi, balik ke area sini lagi, lumayan bagus. Karena support yang lumayan kuat juga. Jadi lumayan low risk. Apalagi kalau eh, bisa jebol, bisa menembus downtrendnya, bisa lebih menarik lagi. Dari Broxum, enggak, dari volume masih bagus sih. Dari Broxum biasa aja, cenderung jelek malah karena lagi distribusi nih, sebulan kemarin. AKNE AG-nya distribusi lumayan banyak, 368 miliar, 88 miliar. Sedangkan yang aku cuman segini, biasa aja. Oh, apalagi Jepang, JPFA, kita lihat dari monthly-nya seperti biasa. JPFA ini kemarin sempat itu resisten di sini, cuman nggak kuat, jadi balik lagi, ke area support di sini. Aduh, lumayan lebar sih. Iya, di sini. Kembali lagi setelah kemarin, setelah di tahun kemarin udah berhasil break supportnya, terus sekarang jadi break resistennya, terus sekarang jadi support. Hmm, kita lihat di weekly-nya juga sama. Dia kemarin sempat nyentuh area resisten, cuman masih belum kuat, jadi balik lagi ke area supportnya di sini. Daily-nya, juga sama kayak tadi, nggak kuat nggak kuat buat menembus area resisten, jadi balik lagi ke supportnya, masih biasa aja sih kalau buat saham ini. Hmm, dan dilihat dari volumenya lumayan sih. Terus broker summary biasa aja, masih netral, nggak bagus dan nggak jelek juga. Kalau kalian mau beli saham ini sih bisa ya di area sini, di area supportnya di 300 sampai 290. Kalau bisa balik lagi ke sini, bisa aja sih, masih lebih menarik di, di AADI dan enggak, ada Adaro dan Cedia.
yang bisa kalian pantau. Oke, ada lagi nggak nih? Ini udah jam 9 juga nih. Ada lagi kah yang mau request? Ditunggu deh sampai jam 9 lebih 9.04 deh. Karena takutnya udah kemalaman juga. Jadi ya, sambil lihat-lihat juga deh. Yes. Ini nggak ada lagi nih yang mau nanya nih. Menit lagi ya, nah, teman-teman ditunggu kalau masih ada yang mau request. Oh, oke, oke. Makasih ya sudah join. Udah malam banget ya di sana. Makasih, terima kasih. Ya, sepertinya udah nggak ada lagi yang mau request. Jadi, em, sekian dari eh, weekly briefing kali ini. Saya atas saya sebagai analis dari Vincera mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join, di yang udah join dan menyimak di weekly briefing market kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh leave dari Zoom-nya sekarang.